Saudi Arabia rambut gugur fade flow kan ada, bless you, hey. Oke, santai-santai petang saja sambil dengar musik. Ada persoalan tuh, Kak Mary punya caption dalam live yang sekarang nih. Stres menyebabkan rambut gugur. Siapa setuju? Hai, siapa yang setuju? Siapa setuju? Adakah stres menyebabkan masalah rambut gugur berlaku? Siapa setuju? Hai, selamat petang. Siapa tuh yang 2 orang? Sambil tunggu orang lain lagi untuk tengok Kak Mary punya live, kita dengar musik dulu. Kak Mary paling suka nih musik ya. Kak Mary paling suka lagu nih, Dabrasya punya musik. Hai. Siapa tengok caption Kak Mary tuh? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju dengan caption yang Kak Mary bagi tuh? Stres menyebabkan rambut gugur. Siapa setuju? Hai, selamat petang. Oke Kak, sudah makan Kak kamu? Yang tengok tidak apa. Oke, so kita mau membincangkan, Kak Mary mau membincangkan, adakah benar stres menyebabkan rambut gugur? Stres tuh banyak tau, stres tuh sangat banyak. Oke, stres dari segi mental stres. Kenapa berlakunya mental stres? Terlampau kita berpikir lah kan, kita terlampau berpikir sampai kita punya mental pun stres. Sampai kita punya mental stres, kita berpikir banyak sangat. Mungkin kita ini sangat banyak kerja, that's why kita rasa macam kita tidak boleh buat, that's why berlakunya mental stress. That's why berlakunya mental stress. So, bila berlaku dia mental stress tuh, first dia akan menyebabkan kita punya rambut gugur. Hai, Mr. Calvin Ibin. First dia akan menyebabkan kita punya rambut gugur. Belum lagi mau gila, mental stress ini pun akan menyebabkan kita gila juga. Nanti masuk Bukit Padang, nanti masuk Tanjung Rambutan kan. So, that's why kita kena pandai manage kita punya mental. Setelah kita kena pandai manage kita punya mental stress tuh, jangan terlampau memikirkan benda yang sepatutnya tidak perlu sangat kita pikir sampai kepala kita ini pun jadi stres. Mental stress. Sekejap. Hai, ada yang sedang tunggu sekejap. Kawan Kak Mary datang. Hai, tunggu sekejap ya. Rabilin banyak juga. Akak tukar teruslah tempat tuh kan. Mana? Iya lah. Kejap Lin. Sorry. Panas tuh Lin. Syukurlah kita punya pinggan di sama. Astaga, punya main sedap nih Lin. Siap. Kau perjanjian tuh. Siap. Tengok. Ada benda tidak sedap kau punya. Kita bawa perjanjian.
Jadi Zulin. Kononnya semuanya si ayam hai. Macam dah ada bau-bau dah tuh, Lin. Tak Dah ada bau-bau dah tuh. Sepatutnya ada cili. Nah, Cili memang ada kan. thank you so much. Okay, bye. Bye. Hai semua, sorry Kak Mary tertinggal pula kamu. Kawan Kak Mary hantar makanan. Kak Mary punya jiran sebelah hantar makanan, murah rezeki kan. So Kak Mary doakan Lin murah rezeki sebab dia bagi Kak Mary nasi ayam Hainan, dia bilang. Nasi ayam Hainan, Masya Allah. Sudah, tiba-tiba dia ada orang tadi tu kan. Okay, so mau cakap balik pasal mental stress tu. So ramai orang tidak boleh kawal dia punya mental stress kan. Ramai orang tidak boleh mengawal dia punya mental stress. Tapi yang Kak Mary mau cakap sekarang ni bukan cara untuk mau selesaikan kamu punya mental stress tu, tapi stres, Kak Mary mau bagi tahu kamu, stres menyebabkan kita punya rambut gugur. Okay? Stres menyebabkan kita punya masalah akan berlaku. Contoh dia, salah satu dia rambut gugur. Stres tuh banyak. Dia stres, mentally stress. Itu mentally stress. Kita pikir-pikir kalau mentally stress nih, kita punya mental nih, kita punya pikiran nih stres. Banyak benda kita stres. Mungkin kita stres di tempat kerja. Stres terlampau banyak kerja. Stres di rumah, PKP terlampau terperuk saja di dalam rumah. So itu semua adalah stres. So itu pun salah satu bentuk stres lah, mental stres. Itulah dia mental stres. So mental stres ni akan menyebabkan juga rambut gugur. Okay? Selain daripada itu, mental stress. Lepas tu physically stress. Macam mana physically stress tu? Macam mana physically stress tu? Physically stress macam ni. Contoh dia, kamu kerja non-stop. Kamu kerja, kita ada masa 24 jam. Kamu kerja sampai 48 jam. Kamu kerah tenaga kamu sampai 48 jam ataupun sampai 24 jam. Kamu bekerja berhabis, itu salah satu juga physical stress. Physical stress sampai kamu punya physical ni jadi stres, itu pun boleh menyebabkan juga rambut gugur. Okay, itu pun boleh menyebabkan rambut gugur. Dan satu lagi emotional stress. Emotional stress. Ini yang paling banyak berlaku, emotional stress. Stres, emosi, orang kasih sakit hati kita pun stres. Banyak benda lah yang boleh menyebabkan kita stres sebenarnya, dan stres itu terbahagi kepada 3, mental, physical dan juga emotion. Bila kita stres, itu akan menyebabkan rambut gugur juga. So kalau kamu stres, kamu tidak boleh menangani masalah stres kamu tuh. Kamu pakai shampoo yang bagus sekalipun, rambut kamu tuh pun gugur juga, sebab selagi kamu stres, rambut kamu pun akan juga gugur. Oke, hai, selamat petang. Kamu tempat Kak Mary sekarang jeda sekarang pukul 12.30 hari. Jadi sekarang pukul 12.30 hari itulah kawan Kak Mary dia hantar makanan. So itulah kalau kita nih stres banyak sangat, itu pun boleh menyebabkan kita punya rambut gugur juga. So banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat untuk kasih hilang stres kita. Salah satu dia buatlah aktiviti yang kamu suka. Kalau sekarang nih musim PKP, kamu duduk rumah, mungkin kalau kamu seorang yang suka memasak, buatlah masak-masak, tidaklah stres sangat kan. Sebab kalau kita pikirkan masalah stres tuh, kita akan tambah stres lagi. Kalau ini dari segi mental lah, ini mental. Kalau kita pikirkan sangat masalah, sampai mental kita jadi stres, lagi tambah masalah sebenarnya. So kita jangan pikirkan sangat masalah kita, tapi motivation sudah nih, tapi kita kena
kita kena fokus lah, jangan fokus pada masalah tapi kita fokus pada jalan penyelesaian dia. Sebab kalau kita stres bukan aja kita stres, tapi kita ni akan jadi gila lah nanti kalau terlampau mental stres kan. Hai sis Chel, selamat tengah hari. Okay, so memang banyak benda yang kita boleh buat untuk menghilangkan stres tuh, mental stres. Banyak benda. Kamu pikir anak-anak saya ni terlampau degil sampai saya stres bla 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 bla. So coba cari something yang boleh buat kamu rasa gembira sikit. Biasalah budak-budak memang akan buat kita pening kepala. Kak Mary tidak tinggal selalu dengan anak-anak Kak Mary pun, tapi bila Kak Mary betul kan, bila Kak Mary balik Malaysia, lepas tu tinggal sama-sama anak-anak, tidak jugalah Kak Mary cakap yang stres, sebab jarang Kak Mary dengan diorang. Kak Mary pun enjoy kalau diorang pun bising. Tapi kalau kita buat something, lepas tu diorang bising, mungkin orang lain akan stres. Kadang-kadang kalau bukan saja sebab diorang bising-bising tahu stres itu berlaku sebenarnya, tapi sebab ada faktor lain juga. Kalau setakat budak-budak bising itu bukan menyebabkan kita stres sangat kan, tapi mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kita nih jadi stres. Mungkin tidak cukup duit kah, ataupun ialah tidak cukup duit. Itu banyak benda, banyak perkara tuh kan terjadi. Kak Mary pun pernah mengalami masalah juga, bukan stres sebab anak-anak, tapi kita stres duit tidak cukup lah. Lepas tu duit tinggal begini, tapi belum beli lagi pampers anak, belum beli lagi susu anak. Itu semua menyebabkan kita akan stres. So jangan pikir pada masalah yang kita hadapi sekarang nih kan. Kak Mary mau melarat-larat, sudah Kak Mary cakap nih. Sekarang nih banyak benda, kalau kamu pikir stres tiada duit, banyak saja benda yang kita boleh buat sebenarnya. Banyak saja benda yang kita boleh buat. Contoh dia, join lah untuk jual produk kan kalau kamu tidak modal. Sebab kamu tidak modal, kamu sudah cakap kamu tidak modal, kamu stres sebab kamu tiada duit. So kita sekarang pun ada dropship yang tidak memerlukan untuk kamu bayar pun. Dropship macam Faithflow ini tidak memerlukan kamu untuk bayar even 10 sen pun. Kamu cuma perlu data internet untuk kasih promote. Kalau tidak pun kamu boleh buat offline kalau kamu tidak data internet. So senang. Kalau kamu betul-betul mau untuk kasih hilang stres kamu yang dari segi keuangan tuh, boleh saja, cuma diri sendiri saja yang mau buat atau tidak mau buat, itu saja. Sebab sekarang nih banyak produk, banyak sangat brand yang memerlukan lagi ramai dropship, agent, begitu. Terutamanya sekarang nih kita pun tahu ekonomi Malaysia pun semakin drop, begitu kan, lagi-lagi musim PKP. Walaupun duduk rumah tidak jalan-jalan, tapi kita perlu duit juga untuk mau beli makanan itu semua kan. So kita kena pandailah berpikir macam mana untuk mau cari. Ada setengah orang yang cakap ada masalah begini, tiada duit, tapi cakap saja tuh memang tidak akan berlaku apa-apa. Kamu cakap saja tidak berlaku apa-apa. Kamu sangat fokus dengan kamu punya masalah tuh, tidak cukup duit. Tapi coba kamu pikir kalau kamu join kami untuk buat sesuatu, mungkin mempromosikan, tidak kira lah Faithflow kah, apa-apa produk lain pun boleh, as long as kamu buat sesuatu. Jangan cakap, okay, saya sudah join tapi tidak dapat sales. Memanglah kau sudah join tidak sales sebab kau tidak tindakan, sama juga kau akan stres juga. So bila sudah join, buat betul-betul. Kalau sudah join tapi tidak buat betul-betul, memanglah tidak apa-apa, 10 sen pun tidak akan masuk. Okay, so itu dari segi mental stress, kita jadi stres sebab salah satu sebabnya adalah masalah keuangan. Kak Mary pun pernah mengalami masalah tu tahu. Kak Mary pun pernah mengalami masalah tiada duit, begitu, sampai pinjam adik, sampai pinjam ibu bapa duit kan. So that's why Kak Mary pun terfikir Kak Mary kena buat something juga supaya
dapat more extra income. Walaupun Kak Mary kerja, tapi kenapa Kak Mary masih juga mau buat extra income? Sebab Kak Mary tidak akan bekerja sampai bila-bila kan. Walaupun Kak Mary kerja di sini, income pun boleh tahan juga sebab kerja nurse di Saudi Arabia. Tapi Kak Mary masih lagi mau untuk buat bisnis. Sebab takkan Kak Mary tidak akan stay sini sampai bila-bila. Kak Mary tidak akan stay sini sampai Kak Mary tua kan. So Kak Mary buat sesuatu untuk diri sendiri dan juga keluarga. At least sekarang nih kalau Kak Mary kerja di sini ada duit gaji hakiki, lepas tu ada duit ekstra untuk dari melalui bisnis juga. So itu bagus, tapi masih tidak cukup sebab Kak Mary pun baru saja start untuk stabilize dalam bisnis. Hai, wah sidang baru tengok. So itulah kalau kita mau join satu-satu bisnis tuh, Kak Mary bukan hebat sangat, bukan hebat juga, tapi Kak Mary just mau share saja sebab Kak Mary pun ada ramai orang di bawah, ada dropship, ada agent di bawah Kak Mary, hampir 100 orang, bukan hampir, memang 100 orang sudah, tapi bukan semua ada tindakan. 50% saja yang ada tindakan. So Kak Mary mau bagi tahu, kalau kamu bilang kamu ada masalah duit tapi kamu tidak buat, sama juga Kak Mary cuma boleh bantu kamu. Every morning Kak Mary bagi motivation sama kamu, lepas tu cakap kamu kena buat tu, kena bagi tahu lagi mau buat apa, kena posting bla 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 tu semua. Tapi kalau sendiri juga tidak mau buat, so sama juga walau Kak Mary habis air liur sekalipun bercakap pun masih juga. Contohnya kalau Kak Mary buat kelas online untuk tim, berapa orang saja tengok? 2-3 orang saja tengok daripada berapa orang? Daripada 100 orang. Imagine. So orang yang macam ni adalah orang yang tidak mau dibantu, tapi ada cakap stres sebab tiada duit. So siapa punya masalah sekarang? Itulah siapa punya masalah sekarang. Kita mau bantu tapi diri sendiri tidak mau bantu, itu adalah masalah. Oke, itu adalah masalah. So stres disebabkan diri sendiri juga. Hai, selamat petang. Kak Mary jarang-jarang live untuk bercerita benda-benda yang macam ni, tapi Kak Mary rasa patut juga untuk Kak Mary cakap sebab ramai orang yang macam tu. Since Kak Mary pun bercerita pasal topik stres kan, dan salah satu sebab stres tu adalah tidak cukup duit ataupun kurang lah, tiada duit ataupun kurang duit. Okay, so sekarang ni memang banyak bisnes yang boleh kita join untuk kita mau tambah kita punya side income. Kalau kamu adalah suri rumah, kamu boleh bantu suami. Tapi kalau musim sekarang ni PKP, lepas tu tiada, suami pun tidak kerja, mungkin suami kamu adalah kerja hari, dan bila kerja hari gaji hari tidaklah income kan. So kita sebagai isteri mungkin boleh bantu suami untuk jana income. At least kita boleh jana lah. Kalau dapat RM50 100 satu bulan pun Kak Mary rasa itu sangat memadai sudah. Bukan sangat memadai, sangat okey sudah daripada tiada kan, betul kan tidak? Macam Kak Mary punya husband sendiri pun dia tidak bekerja, dia cuma pergi kebun, dia jaga anak-anak Kak Mary. So sekurang-kurangnya bila Kak Mary kerja, Kak Mary boleh bantu dia, boleh bantu ibu bapa, boleh bantu anak-anak untuk bagi lebih. Dan kalau Kak Mary fikir gaji di sini pun okey. Kak Mary fikir kalau gaji sini saja pun, kalau gaji di sini saja yang Kak Mary just gaji di sini saja, Kak Mary pun tidak rasa yang Kak Mary boleh bagi diorang duit setiap 3 hari begitu. Sekejap husband Kak Mary. Hello deh. Oh deh. Ada sudah? Lewat lagi tuh adik. Lama lagi. Sekarang kan baru pukul 5 kan. Dia bilang nanti dia message. Oke. Tutuplah dulu deh.
so itulah kalau kita cakap kita bekerja, kita memang ada duit untuk gaji kita kan, tapi Kak Mary rasa kalau setakat gaji hakiki pun tidak cukup. Lepas itu kita berada di sini. Ini contoh Kak Mary sendiri ya, contoh Kak Mary sendiri. Kak Mary bekerja di sini. Memang cukup, tapi tiada yang sangat-sangat ekstra begitu. That's why Kak Mary pun memilih untuk buat bisnis juga, walaupun Kak Mary duduk di sini, walaupun Kak Mary kerja di Saudi. Buat ada orang akan pikir begini, kenapa lagi mau bisnis, gaji sana pun sudah banyak sudah, tapi kita tidak terpikir. Kak Mary selalu terpikir macam ini, walaupun gaji di sini banyak, tapi takkan selama-lamanya Kak Mary akan bekerja di sini, betul kah tidak? Siapa yang tengok ini? Betul kah tidak? Kak Mary tidak akan bekerja di sini sampai lama-lama, tinggalkan anak-anak di Malaysia tuh sampai bertahun-tahun begitu. So ada M yang tersendiri. Hai siapa di Molina Ron kan. So walaupun kita ada kerja hakiki, kita kena pandai juga untuk cari side income. So Kak Mary pikir memang patut juga kita ada kerja hakiki, walaupun gaji sudah 5 angka, 4 angka begitu, tapi masih juga patut untuk kerja, sebab masih juga patut untuk buat bisnis. Sekurang-kurangnya kita ada ekstra. Kita ada masa yang terluang untuk buat lebih, so kita buat. Oke. So itulah ramai orang. Poin utama dia di sini yang Kak Mary cakap ni adalah stres. Ramai yang cakap stres tidak cukup duit kan. Lepas tu bila join dropship cakap mau kasih tambah pendapatan. Okey, cakap mau tambah pendapatan, tapi bila cek di status tidak buat apa-apa posting. Dasmin dia tidak mau bantu diri dia sendiri untuk mau buat extra income lah. Nama saja, oke, saya sudah join dropship, bla 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 bla. Tapi bila Kak Mary cek dia punya Facebook, mungkin ada dropship, ada mungkin tim di bawah NG Empire, oke, yang ingat Kak Mary tidak cek dia punya Facebook. Sebenarnya Kak Mary cek, setengah orang tuh yang Kak Mary nampak tuh memang Kak Mary akan cek, dan kebanyakan yang kosong dia punya income tuh adalah orang yang memang langsung tidak promote. Memang tidak promote. So Kak Mary just mau cakap lah, kalau kamu tidak promote, adakah orang akan datang membeli dengan kamu? Orang pun tidak tahu yang kamu ini adalah penjual kan. Orang pun tidak tahu kamu ni adalah penjual fake floor begitu. Sebab kamu sendiri pun tidak mau kasih tahu orang yang kamu ni tengah jual apa. So tidak boleh bantulah orang-orang yang macam tu. Kita sudah berusaha untuk membantu, sudah adakan kelas untuk kamu dapat ilmu apa yang patut kamu buat, apa yang berlaku kalau begini, tapi sendiri tidak mau bantu diri. So di sini sebenarnya kamu tidak mau menyelesaikan masalah, tapi kamu mau teruskan dengan masalah kamu yang tiada income. So Kak Mary kadang-kadang membebel juga, selalu Kak Mary membebel juga di grup. Kadang-kadang Kak Mary pun ada membebel. Lepas tu di grup untuk yang coaching pun Kak Mary pun tidak kisahlah. Kak Mary bercakap seorang-seorang atau 2-3 orang saja yang tengok pun Kak Mary tidak kisah, sebab memang ramai yang tidak mau bantu diri sendiri. So, poin utama untuk yang Kak Mary cakap sekarang ni adalah stres. Stres banyak benda. Stres mental, stres physical, stres emotion. So, kita saja sendiri sebenarnya yang boleh kawal kita punya stres tu. Bukan orang lain, kita saja. Sebab kalau kita mau teruskan juga untuk stres, mau teruskan juga untuk fokus pada masalah yang membuatkan kita stres, kita juga yang cari penyakit kan, betul kan tidak? So itulah sangat penting untuk kita kawal stres kita. Kalau stres dari segi keuangan tuh itu tidak diwakilkan. Kak Mary pun pernah mengalami masalah tuh, tapi kita kena pandai cari cara untuk menyelesaikan masalah yang
kita hadapi tuh. Mana ada orang yang join dropship lepas tuh kok dapat income banyak-banyak, ataupun baru 1 minggu kok join, mungkin syukurlah kalau kau memang ramai kenalan, ramai kawan, lepas tuh ramai orang mau beli dengan kamu, itu mungkin oke, akan dapat sales. Tapi ada orang yang baru start dengan Facebook, belum lagi orang kenal dia menjual, memang akan ambil masa. So kena ikut proses, follow proses saja. Jangan cakap saya sudah promote 2-3 kali, saya sudah promote 2-3 kali 2-3 hari, tapi tidak yang PGPM. Memanglah tidak orang yang PGPM, sebabnya kan kita baru start untuk mau promote, orang pun tidak kenal. Dan jangan anggap sekali kita promote tuh semua orang nampak kita punya post. No, tidak. Oke, lagi-lagi kalau friend kamu dalam Facebook tuh baru 100, baru beberapa orang, belum sampai 5K lagi. Oke, maksimum untuk maksimum friend kita dalam Facebook adalah 5K. Betulkah tidak? So, pastikan friend kamu tuh 5K. Walaupun friend list kamu 5K, kalau kamu post 1 kali 1 hari sejak pun, memang tiada juga yang akan nampak. Sebab memang ada 2-3 orang saja akan nampak. Lagi-lagi setting Facebook kamu tuh kamu letak setting friend only. Lagilah tidak ramai yang nampak, engagement lagi kurang kan. So, di sana kamu akan stress lagi, tidak orang mau beli. See? So banyak benda yang menyebabkan kita stres. Stres itu akan menyebabkan kita punya masalah keguguran rambut juga. Oke, so itu sejak bebelan Kak Mary pertama. Mungkin nanti Kak Mary boleh share lagi benda lain next time. Mungkin esok Kak Mary akan share, Kak Mary akan bebel-bebel lagi supaya ada orang yang terbuka mata lah sikit kan. Sebab Kak Mary ada dropship yang dia cakap mau extra income, tapi tidak buat betul-betul. Balik-balik tanya harga, daripada tahun lepas 1 tahun sudah balik-balik tanya harga, tapi sebenarnya balik-balik sudah Kak Mary bagi tahu harga, balik-balik sudah kasih tahu info, tapi sendiri kasih limpas ilmu. So itu masalah dia sendiri. Itu yang Kak Mary mau beritahu. Sendiri tidak mau tolong diri sendiri. So macam mana orang lain mau tolong? Kan susah juga kan. So itu saja untuk si potpet kali ini. Petang nih Kak Mary pun mau lunch. Kak Mary punya kawan baru bagi tadi, jiran sebelah baru bagi Kak Mary nasi ayam tadi. So sekejap lagi Kak Mary mau makan. Dia cakap nasi ayam Hainan. Okay, so itu saja. Thank you so much kepada yang watching. Kak Mary harap kamu dapat something daripada sini. Jangan stres, sebab stres itu menyebabkan kita akan ada masalah rambut gugur. Tengok Kak Mary pun ada baby hair juga. So itu saja. Thank you so much. Bye.